Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Syarafina dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan membahas mengenai materi gelombang elektromagnetik. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kalau semisal gelombang-gelombang di elektromagnetik itu kan terdapat banyak. Nah, namun di sini saya akan membahas mengenai sinar UV atau biasa disebut juga sebagai sinar ultraviolet. Nah, mungkin pasti teman-teman sering kali dengar apa itu sinar UV, atau mungkin teman-teman sendiri taunya kalau semisal sinar UV itu tuh yang membuat kulit kita terbakar atau bisa membuat kulit kita berwarna coklat atau sawo matang. Nah, namun teman-teman, sinar UV ini tuh enggak ngebuat kulit kita hitam aja tahu, tapi banyak digunakan oleh teknologi-teknologi pada zaman sekarang. Sinar UV itu bermanfaat baik itu di bidang kesehatan, di bidang pertanian, di bidang keuangan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan ngebahas apa aja sih sinar UV itu, kegunaannya apa aja, terus macam-macamnya ada apa aja. Soalnya seperti yang teman-teman ketahui bahwa sinar UV ini tuh bukan cuma satu, tapi sinar UV ini tuh ada 3 jenis. Nah, di sini saya akan membahas mengenai ketiga jenis sinar UV tersebut. Seperti yang saya sampaikan dalam pembukaan tadi, bahwa di sini saya akan membahas mengenai sinar UV. Nah, di gambar pertama ini dapat kita lihat bahwa sinar UV ini terbagi menjadi 3, yaitu ada UVA, UVB, dan UVC. Nah, di sini juga kita dapat lihat nih dari tanda panah bahwa tanda panah si sinar UVA ini lebih panjang di antara sinar UV lainnya. Yang mengakibatkan bahwa sinar UVA memiliki panjang gelombang terpanjang dan menyumbang sebagian besar dari sinar radiasi UV. Nah, di gambar selanjutnya ini dapat kita lihat kenapa bisa sih si sinar UVA ini tuh memiliki panjang gelombang yang terpanjang di antara sinar UV lainnya? Karena dapat kita lihat bahwa di matahari itu terdapat beberapa lapisan-lapisan. Namun, lapisan yang paling terluar yaitu ialah sinar UVA. Sedangkan sinar UVB itu kedua dan sinar UVC itu terakhir. Seperti itu. Maka dari itu, kenapa penyebab dari si sinar UVA ini memiliki panjang gelombang yang paling tinggi? Untuk sinar UVA ini tersendiri, ialah sinar ini dapat merusak kulit dalam jangka panjang dan berkontribusi pada penuaan dini dan kanker-kanker kulit. Nah, makanya di zaman sekarang tuh banyak sekali produk-produk skincare yang menggunakan anti-UVA, anti-UVB. Nah, karena UVA ini tuh dapat membuat penuaan dini dan kanker pada kulit. Sedangkan lalu kita dapat lihat dari penerapan sinar UVA. Sinar UVA ini di dalam penerapan teknologinya itu ada sebagai alat deteksi uang palsu. Mungkin kalian sudah sering mendengar tentang hal ini. Nah, jadi si alat pendeteksi uang palsu ini tuh sebenarnya menggunakan sinar UVA. Lalu selanjutnya ada jenis kedua dari sinar UV, yaitu UVB, yang terdiri dari 280 hingga 320 nanometer. Meskipun hanya sebagian kecil sinar UVB yang mencapai permukaan bumi, sinar ini lebih berbahaya dan bisa merusak DNA di kulit, berkontribusi pada kanker kulit dan kerusakan mata. Mungkin kalian pernah mendengar kalau semisal waktu gerhana matahari atau lagi panas bolong, kita tuh kayak gak boleh melihat matahari dengan mata bolong tanpa menggunakan kacamata hitam ataupun apapun itu, karena si sinar UVB ini itu dapat merusak kerusakan pada mata. Untuk penerapan dari sinar UVB ini itu sendiri, yaitu sinar UVB dapat menjadi obat atau penyembuhan dari menurunkan kadar bilirubin dalam darah yang dapat menyebabkan kulit dan mata bayi menguning. Mungkin kalian pernah mendengar penyakit jaundice atau penyakit kuning. Nah, biasanya penyakit kuning ini tuh dialami oleh bayi. Seperti itu. Dan untuk obat alaminya sendiri itu bisa menggunakan sinar UVB. Jadi si bayi itu biasanya dijemur di luar sekitar jam 8, jam 9, masih pagi gitu.
Lalu untuk jenis ketiga yaitu jenis terakhir yaitu ada UVC, di mana UVC ini terdiri dari 100 sampai 280 nanometer. Sinar ini adalah yang paling berbahaya, tetapi sebagian besar diserap oleh lapisan ozon bumi dan tidak sampai ke permukaan. Namun, dalam konteks buatan seperti lampu, UVC sinar ini digunakan untuk disinfeksi dan sterilisasi. Nah, untuk penerapan UVC-nya sendiri itu biasanya ada pada AC dan sistem ventilasi. Sinar UVC itu biasanya membunuh mikroorganisme dalam udara sebelum didistribusikan ke seluruh ruangan, mengurangi resiko infeksi atau penyakit yang ditularkan lewat udara. Nah, setelah melihat dari ilustrasi-ilustrasi tadi, mungkin teman-teman jadi lebih mengetahui apa itu sinar UV dan apa aja sih manfaatnya dari sinar UV ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sinar UV tidak hanya membakar kulit kita, teman-teman. Namun, di zaman sekarang ini, sinar UV itu dimanfaatkan di berbagai bidang-bidang dan di teknologi-teknologi. Semoga saya dan teman saya yang melihat video ini sebagai penerus bangsa yang bisa mengembangkan dan memanfaatkan sinar UV ini sehingga bisa bermanfaat bagi bangsa dan Indonesia dan membanggakan Indonesia. Sekian saja mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman lebih memahami dan mengetahui apa dari fun fact sinar UV ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.